pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Srianti Sipi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam renungan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di hari yang baru kita tetap ada dalam kuasa-Nya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena selalu ada waktu bagi kita untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelum pada pagi hari ini kita membaca firman-Nya, mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh dengan sempurna telah memelihara kehidupan kami, sehingga kami ada kembali di hari yang baru ini, dengan keadaan yang pasti lebih baik dari hari-hari kemarin. Karena kami hidup bergantung pada kuasa-Mu dan Engkau menyatakannya dalam hidup kami. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sucikan hidup kami, layakkan kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-25 berkata demikian, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan, selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Cakrawala yang terkasih. Tema perenungan pada pagi hari ini yang didasari dari kitab 1 Petrus 1 ini adalah takut seumur hidup. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika
sekitar bulan Februari sampai saat ini wabah COVID-19 menyerang, banyak yang takut terinfeksi olehnya. Rasa takut itu wajar, saudara. Virus ini memang sangat menular dan mematikan bahkan. Banyak juga ketidakjelasan tentang penyakit ini. Ada yang tampak sehat, padahal ia menularkannya kepada orang lain. Ada yang memunculkan gejala dan hidupnya berakhir tidak lama sesudahnya. Tidak seorang pun dapat menjamin bahwa dirinya imun terhadap penyakit ini. Orang yang dekat dengan kita, atau bahkan jangan-jangan diri kita pun mungkin sudah terjangkit penyakit ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbeda sikap dengan ancaman virus ganas ini. Kita orang yang ada di dalam dunia ini justru sangat sering bersikap biasa saja terhadap dosa dibanding bersikap terhadap virus tersebut. Salah satu alasan pembenarannya adalah anggapan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Pengampun, sehingga banyak orang menganggap biasa tentang dosa. Benar bahwa Tuhan mengampuni dosa, saudara. Tepat pula bahwa Allah menjamin hidup kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Meskipun demikian, Ia yang kudus menuntut kekudusan, sebab Allah sendiri adalah kudus. Ia adalah hakim yang adil. Karena itu, sekalipun saat ini Ia telah menjadi Bapa bagi kita yang percaya kepadanya, Allah tetap membenci dosa. Itu sebabnya kita tidak boleh mengikuti dorongan hawa nafsu kita. Sebaliknya, haruslah kita tetap kudus di hadapannya. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam ketakutan sangatlah terkekang. Tetapi kasih kita kepada Yesus yang telah melunasi utang dosa dengan harga yang teramat mahal harus menjadi pemacu semangat bagi kita untuk hidup kudus. Ingat bahwa bumi bukanlah rumah kita. Dalam kehidupan yang singkat ini, kiranya kita bersungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kasih. Saudara, rasa takut manusiawi dialami oleh setiap manusia. Tetapi marilah kita juga memiliki rasa takut untuk berbuat dosa. Rasa takut kepada Allah yang kita tahu sebagai Allah yang penyayang dan penuh kasih. Allah yang mau mengampuni dan menyiapkan kehidupan yang kekal bagi kita. Tetapi takut kepada Tuhan adalah tuntutan yang utama dalam hidup ini. Takut seumur hidup kita kepada Tuhan adalah yang dituntut oleh Allah, sehingga kita tetap hidup di dalam kekudusan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini kembali mengingatkan kepada kita semua, takut kepada Bapa yang kudus dan kasih kepada Kristus kiranya menjadi pemacu bagi kita untuk hidup dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan sebagaimana yang dituntut oleh Allah yang kudus. Dan jika kita hidup di dalam kekudusan, maka kita memiliki rasa takut kepada Allah yang terus-menerus di dalam hidup ini. Dan kita tidak dikuasai oleh rasa takut pada apa yang ada di dalam dunia ini, termasuk virus yang saat ini sedang menjangkit. Saudara, kita bisa memiliki kewaspadaan. Rasa takut kepada Tuhan menimbulkan hikmat di dalam diri ini untuk terus menjaga diri. Oleh sebab itu, teruslah menjaga kekudusan hidup, maka Allah yang kudus akan terus ada di dalam diri kita dan terus menjagai hidup kita dan membuat hidup kita ada dalam keselamatan kekal. Tuhan memberkati kita di dalam
kuasa-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tata kuasa-Mu ya Bapa di sorga. Engkau Allah yang kudus, menuntut kehidupan kami untuk hidup menjaga kekudusan. Dan hanya di dalam kuasa-Mu kami sanggup menjaga kekudusan hidup. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon, biarlah di pagi yang baru ini, saat kami akan menjalani hari ini, biarlah kekudusan Allah terus ada di dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengendalikan diri dari berbagai nafsu dunia ini, dan kami hidup di dalam kuasa-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini, hamba mau terus berdoa bagi umat-umat Allah yang terus hidup di dalam ikatan rasa takut akan apa yang ada di dalam dunia ini. Takut terhadap virus corona, takut terhadap sakit penyakit yang sedang dialami, takut terhadap apapun yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan melepaskan ikatan-ikatan tersebut dengan keadaan yang dikuduskan oleh Tuhan. Jika kekudusan Tuhan ada dalam diri umat-Mu, maka rasa takut akan dunia ini lenyap, dan rasa takut kepada Tuhan akan semakin hari semakin bertumbuh. Bapa di sorga, kami mau terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, terlebih khusus yang ada di Sulawesi Tengah ini. Kiranya Tuhan terus memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, semua jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani. Kiranya Tuhan terus memberkati. Jika di antara mereka yang masih hidup di dalam ikatan ketakutan akan dunia ini, kiranya Tuhan lepaskan dengan kuasa-Mu, sehingga mereka hidup di dalam rasa percaya bahwa Roh Allah menguasai hidup mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua orang yang mengalami rasa takut karena sakit penyakit yang terus dialami. Kiranya Tuhan memulihkan sehingga sakit penyakit boleh disembuhkan oleh Tuhan melalui kuasa darah-Mu. Memberkati pelayanan Tuhan yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati para tenaga medis, memberkati para polisi dan juga TNI. Kiranya mereka juga dipakai oleh Tuhan, sehingga untuk mengendalikan negeri ini, mereka benar-benar dikuasai oleh Allah. Memberkati juga para pemimpin-pemimpin kami, memberkati juga semua orang yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami dari segala dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Takut akan Allah dan ikutlah perintah-Nya. Dalam setiap langkah, dalam setiap tindakan, ikutilah firman-Nya. Masa depan bangsa dan gereja ada di pundak-Mu, dan itu semua adalah tanggung jawab. Jangan asal berkata engkau warisan Allah, tapi hidupmu nyata tak takut padanya. Apa yang kau lakukan, wujud cintamu kawan,
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.